Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Baik juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani juga Engkau berkati ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada haleluya? Haleluya. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
untuk bangkit berdiri. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Mengalir
setiap kami, sehingga kami bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh menikmati pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, karena kami percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami, dan kami semua adalah orang-orang yang mengalami kuat kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-hambamu yang sudah memimpin kami untuk memuji menyembah Tuhan, dan biarlah sebentar kebenaran firman-Mu yang akan menjadi bagian dalam hidup kami, mengajar kami, memimpin kami, sehingga kebenaran itu menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita hari ini boleh bersama-sama lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan bersama-sama juga kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, semuanya itu kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, kalau tidak salah di dalam ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13, ayat 13. Saya bacakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang
mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan, sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini seperti saya katakan tadi, hari ini kita merayakan atau memperingati hari yang sangat bersejarah bagi gereja Tuhan. Karena di hari perayaan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Jadi hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, sedangkan Pentakosta itu sendiri artinya yang ke-50. Ini adalah istilah Yunani yang dipakai untuk hari raya 7 minggu yang dilukiskan di dalam Imamat 23. Imamat 23 kita nggak usah baca di dalam Imamat ayat 15 sampai 22, yaitu yang merayakan akhir masa panen. Kalau saudara dibaca di situ di dalam Imamat pasal Imamat 23 ayat 15 sampai 22, ya. Nah, di hari Pentakosta inilah dicurahkan Roh Kudus yang kita peringati sekarang, ya. Di hari Pentakosta inilah dicurahkan, ini bukan kebetulan, tapi ini dicurahkan Roh Kudus yang dijanjikan. Waktu Yesus sebelum dia naik ke surga atau dia bersama-sama dengan murid-murid, dia sudah menjanjikan maka dia akan pergi ke surga dan dia akan mengutus Roh Kudus. Dia akan minta kepada Bapa untuk Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, di hari Pentakosta inilah dicurahkan Roh Kudus yang kita peringati sekarang. Dan ini merupakan awal terbentuknya gereja Tuhan atau berhimpunnya orang-orang percaya dalam satu persekutuan atau satu wadah besar yang namanya gereja. Jadi terbentuklah perkumpulan orang-orang percaya yang kita sebut gereja, yang kita sebut gereja, ya, gereja. Nah, mengenai gereja atau jemaat ini, nah, Yesus telah katakan kepada Petrus sewaktu dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini, waktu melayani dunia dia, Yesus sudah sampaikan kepada Petrus, ya. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus di dalam kepada Petrus dalam Matius, ya. Matius pasal 16. Matius pasal 16, kita lihat ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sudah dikatakan kepada Petrus bahwa aku akan mendirikan gereja. Nah, mengenai perkataan Yesus kepada Petrus ini ada dua pemahaman besar. Ada dua pemahaman besar yang sekarang ini juga kita tahu pemahaman besar ini, ya. Mengenai perkataan Yesus kepada Petrus ini ada dua pemahaman besar. Ada dua tafsiran besar yang juga banyak menganutnya. Banyak orang ada di situ. Ada dua pemahaman besar. Yang pertama, mereka menafsirkan bahwa jemaat atau gereja didirikan di atas Petrus, sehingga mereka yang menganut pemahaman ini, mereka menjadikan Petrus sebagai pemimpin gereja, karena menurut pemahaman mereka kepada pribadi Petruslah dipercayakan untuk
gereja didirikan. Jadi pemahaman ini berkata bahwa Petruslah yang kepada Petruslah didirikan gereja. Dan tidak pemahaman seperti itu. Jadi sampai sekarang, ya. Nah ini. Nah, pemahaman yang kedua, mereka menafsirkan bahwa perkataan Yesus ini didasarkan pada ucapan atau pengakuan Petrus. Jadi ada pemahaman bahwa gereja maksudnya apa yang disampaikan Yesus ini didasarkan oleh ucapan atau pengakuan Petrus di ayat 16. Coba kita lihat ayat 16. Kita baca juga dengan ayat 17. Matius tetap Matius 16, tapi kita lihat ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16 dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi waktu Yesus bertanya, siapakah aku menurut kamu? Nah, Petrus yang begitu luar biasa, dia memberikan jawaban yang tepat, ya. Dia menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias dari Allah. Gitu. Maka jawab setiap, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, dia mendirikan gereja. Dan banyak orang berarti ucapan inilah, pengakuan ini yang yang menjadi dasar gereja didirikan, ya. Sehingga di ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan karena kemampuan Petrus, tetapi semua dari Allah dikatakan. Bukan manusia, bukan pikiran manusia, tapi karena dari Allah. Nah, artinya pemahaman yang kedua ini jelas menolak pemahaman pertama tadi. Nah, menurut pemahaman ini, gereja atau jemaat bukan didirikan di atas Petrus yang memang juga artinya batu karang. Tetapi menurut pemahaman ini, gereja didirikan di atas nama pribadi Yesus yang adalah batu karang yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu adalah batu karang yang sesungguhnya. Arti Petrus juga batu karang, tetapi batu karang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya menurut pemahaman ini bahwa pemahaman yang ini disampaikan pada pengakuan bahwa Petrus berkata, engkaulah Mesias, gitu, engkaulah Yesus. Tadi didasarkan dengan pengakuan itu, sehingga gereja menurut pemahaman ini didirikan di atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu karang itu, ya, batu karang itu. Nah, itu maksudnya yang sesungguhnya. Nah, hal ini juga yang disampaikan Rasul Paulus, ya. Hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Jemaat yang ada di Korintus, kita lihat. Perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Apa kata firman Tuhan di sana? Dia katakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasar lain. Dasar gereja adalah Yesus Kristus. Nah, artinya dalam bagian ini Paulus mau menegaskan bahwa gereja yang benar adalah gereja yang dibangun atau didirikan di atas dasar yang benar, yaitu
Yesus Kristus. Jadi Paulus meyakini bahwa gereja yang benar, yang besar, gereja yang benar itu didirikan di atas dasar Yesus Kristus. Nah, itu Bapak Ibu sekelumit tentang berdirinya gereja, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau kita berada di mana ya? Saya berada di kedua gitu ya, di bagian kedua. Jadi percaya bahwa gereja didirikan di atas batu karang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Oke. Nah, ada hal yang menarik juga yang kita akan bahas dalam peristiwa besar ini, yaitu dampak dari pencurahan Roh Kudus. Ini tema besarnya, ini tema yang saya ambil, dampak dari pencurahan Roh Kudus. Banyak orang memperingati hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, tetapi tidak ada dampaknya, ya. Banyak kita mungkin merayakan di mana-mana, merayakan dengan meriah, tapi dampaknya apa gitu ya? Banyak orang yang nggak tahu dampaknya apa sih, ya? Nggak ada dampak. Nah, saya berbicara pada saat ini apa dampaknya dalam kita memperingati atau ketika Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus diturunkan itu bagi orang-orang percaya. Nah, dampaknya apa bagi kita sebagai orang percaya? Pasti ada dampaknya. Gitu. Nah, itu sebabnya saya membawa Bapak Ibu untuk melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan kembali apa yang diceritakan dalam bacaan kita, kembali dalam bacaan ini, ya. Kita perhatikan apa yang diceritakan dalam bacaan ini. Waktu murid-murid sedang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perhatikan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ini, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana hidup kita, ya, bagaimana kehidupan kita orang-orang percaya? Saya mau katakan bahwa kalau Roh Kudus ada dalam kita, dikatakan ketika Roh Kudus bekerja, maka kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diturunkan, murid-murid Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, karena dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Ini luar biasa, ya, luar biasa, ya. Ketika Allah bekerja itu pasti sesuatu terjadi. Kita sudah nyanyikan tadi, ketika Roh hadir di dalam kita, maka ada hal-hal yang besar pasti terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana orang-orang memuji Tuhan. Roh Kudus hadir, pasti ada sesuatu terjadi, ya. Mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita, ya, berkat sukacita dan sebagainya. Saya percaya sesuatu terjadi ketika Roh Kudus ada. Itu sebabnya kalau gereja tidak ada Roh Kudus, ya, gereja yang mati. Itu sebab kalau gereja yang hidup pasti sesuatu akan terjadi, ya. Artinya jelas bahwa Roh Kudus merupakan dalam bagian ini, kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan, artinya jelas bahwa Roh Kudus juga merupakan fakta sejarah yang pernah terjadi 2000 tahun lalu, ya, diturunkan pada 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus juga merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diragukan lagi, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kenapa saya katakan bahwa pencurahan Roh Kudus juga adalah benar-benar bukti sejarah, ya. Karena banyak saksi-saksinya juga, banyak saksi-saksinya ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau saudara membaca di bagian ini, ya, bukan yang menjadi saksi, ada banyak. Nah, itu kita akan lihat, ya, siapa yang menjadi saksi-saksi. Yang pertama kalau kita lihat, ya, yang pertama, ya, sebagai saksi yang membuktikan bahwa
Roh Kudus akan dicurahkan itu sudah dinubuatkan. Tentang Roh Kudus ini sudah dinubuatkan. Kalau kita lihat di dalam Yoel, ya, Perjanjian Lama, ya, oleh para nabi di dalam PL, salah satunya kita lihat di dalam Yoel 2. Yoel 2, kita lihat Yoel 2. Yoel 2. Kita lihat ayat yang ke-28 dari Yoel pasal 2, ayat yang ke-28 dan seterusnya. Dikatakan di dalam Alkitab dikatakan begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan asap. Nah, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Roh Kudus nanti akan dicurahkan dan itu terbukti. Jadi itu merupakan bukti dari nubuatan bahwa Roh Kudus dicurahkan. Nih, yang kedua, ya, saksi yang kedua, ya, rasul-rasul dan 120 murid yang menunggu di loteng Yerusalem. Ya, coba kita perhatikan Kisah para Rasul 1 ayat 12 dan sampai ayat 15. Mulai dari ayat 12 dari Kisah para Rasul pasal 1 dikatakan begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka saksi itu. Ya, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Nah, itu 11 murid. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ya, ada 120 orang yang menyaksikan. Nah, yang ketiga, saksi yang ketiga dikatakan banyak orang dari berbagai bangsa yang datang berkerumun waktu mereka mendengar bunyi itu. Mereka mendengar ada bunyi yang besar sehingga mereka datang berkerumun di situ. Ya, mereka datang berkerumun. Nah, seperti dikatakan di dalam ayat 6 dari kisah para rasul pasal 2 tadi. Ya, Kisah para Rasul pasal 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini bukan orang percaya yang menyaksikan. Jadi mereka juga menjadi saksi hidup bahwa Roh Kudus diturunkan ke dalam dunia ini. Nah, untuk itu lebih jauh lagi kita akan lihat dan dampak dari pencurahan Roh Kudus itu. Kita akan lihat lebih jauh lagi dampak dari pencurahan Roh Kudus. Nah, yang pertama, dampak dari pencurahan Roh Kudus. Berita tentang perbuatan Yesus, berita tentang yang baik, berita tentang Yesus, ya, dikatakan tersebar di mana-mana tempat, di seluruh bangsa, ya, diberitakan kepada seluruh bangsa, bukan lagi kepada hanya bangsa Yahudi, tetapi ke seluruh bangsa. Dampak dari
dari pencurahan Roh Kudus, jadi Injil Tuhan, Injil Kristus dapat disebarkan sampai ke seluruh bumi. Saudara perhatikan, termasuk kita. Ya, ini dampak dari pencurahan Roh Kudus. Kita bisa percaya Tuhan, orang-orang yang ada di Indonesia bisa jadi orang percaya. Itu kenapa? Dampak dari pekerjaan Roh Kudus, dampak dari pencurahan Roh Kudus. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-5 sampai 7. Ayat yang ke-5 sampai 7 dikatakan begini. Dan kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Nah, jadi dampak pencurahan Roh Kudus, berita tentang Yesus, berita tentang pekerjaan Allah, berita tentang perbuatan Yesus yang dahsyat, itu dapat disampaikan di mana-mana tempat. Ya, itu sebabnya Yesus pernah berkata bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus. Nah, yang kedua, dampak dari pencurahan Roh Kudus adalah terjadi pertobatan besar-besar, gitu kan? Dampak dari Roh Kudus ketika Roh Kudus bekerja, maka akan terjadi pertobatan besar-besaran. Nggak usah takut, akan terjadi pertobatan begitu banyak orang kalau Roh Kudus bekerja. Coba, ya, coba kita lihat dampak dari pencurahan Roh Kudus, gitu kan? Terjadi pertobatan besar juga di antara orang-orang waktu itu. Ya, buktinya satu kali Petrus berkhotbah, ya, satu kali Petrus berkhotbah saja itu 3.000 jiwa atau 3.000 orang bertobat. Ya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kalau percaya kita lihat kembali lagi Alkitab, ya. Kita terus baca dalam Alkitab ini. Kisah Para Rasul. Nah, kita lihat mulai dari ayat 37. Dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kita mulai dari ayat 37. Dikatakan begini. Ini dalam khotbah Petrus, ya. Ya. Ke ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar apa Petrus berkhotbah dengan hebat, mereka mendengar apa yang disampaikan Petrus, ya. Ayat 37 katakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Aduh, ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kalau tidak Roh Kudus tidak dicurahkan di dalam dunia ini nggak akan terjadi. Tetapi karena Roh Kudus dicurahkan, kita lihat dampaknya, itu membuat hati orang-orang bisa percaya Tuhan. Ya, mereka sampai bertanya kepada rasul-rasul, apa yang kami harus lakukan? Nah, kita lihat apa jawaban. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, gitu. Nah, ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-40, ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia menghukum dan menasihati mereka. Katanya, berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah
bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini luar biasa, terjadi pertobatan besar. Satu kali berkhotbah saja terjadi pertobatan besar sekali, 3.000 jiwa. Nah, itu yang kedua. Dampak dari Roh Kudus bekerja, ya, tidak ada satupun yang mustahil. Segala sesuatu bisa terjadi. Orang yang mungkin keras, orang yang mungkin kita mungkin berkata nggak mungkin dia mau percaya, nggak mungkin dia. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ada, maka orang tersebut bisa menjadi lembut, bisa menjadi percaya. Katakan amin. Ini dampak dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi pertama, pertobatan besar terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus hadir, maka bisa terjadi pertobatan besar, ya. Nah, ketiga, terjadi kebangunan rohani, ya. Terjadi kebangunan rohani juga besar-besar, ya. Buktinya, orang-orang selalu ada kerinduan untuk beribadah. Kalau orang ada kerinduan beribadah, berarti rohaninya bangun, ya. Bapak Ibu, ya, kalau ada Roh Kudus bekerja, maka dia akan membuat kita ada kesukaan untuk beribadah. Ada kerinduan untuk menyembah Tuhan, ada kerinduan untuk untuk memuliakan Tuhan, ada kerinduan untuk bersekutu. Jadi itu namanya terjadi kebangunan rohani. Kalau rohani kita nggak bangun, rohani kita mati, maka kita tidak ada kesukaan untuk beribadah. Walaupun mungkin sudah diajak, sudah dikasih jadwal, tapi nggak, karena nggak ada kerinduan, karena rohaninya mati gitu. Nah, orang yang ketika Roh Kudus bekerja, rohaninya dibangunkan, rohaninya diangkat lagi, maka ada kerinduan, ya. Terjadi kebangunan rohani, ya. Orang selalu ada kerinduan untuk beribadah. Nah, kita perhatikan ayatnya yang ke-42, ayat yang ke-42 kembali kepada kisah tadi. Ayat yang 42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini loh dampak dari pencurahan Roh Kudus. Dampak ketika Roh Kudus ada, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Roh Kudus kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dikatakan dampaknya kita akan semakin suka untuk bersekutu, kita akan semakin suka untuk berdoa, kita akan semakin suka untuk berkumpul beribadah. Ada kerinduan besar, ya, untuk memecahkan roti dan berdoa, dikatakan sini ada kerinduan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jangan harus ada dampak. Kalau nggak ada, kita merayakan, tapi kalau nggak ada dampak dalam pribadi kita, kita merayakan setiap tahun, memperingati setiap tahun, gitu kan? Mungkin juga kita berdoa 10 hari, tapi kalau nggak ada dampaknya dalam hidup kita, ya, ini percuma kita. Tapi kita mau supaya ketika Roh itu sebanyak benar-benar Roh Kudus, ketika Roh Kudus ada, Roh Kudus di dalam kita, dampaknya itu akan terjadi, akan kelihatan. Ada kesukaan umat Tuhan, ada kesukaan orang-orang percaya, ada kesukaan untuk berdoa, ada kesukaan untuk memuji Tuhan, ada kesukaan untuk berkumpul beribadah. Itu yang kedua. Nah, yang keempat, terjadi perubahan karakter atau gaya hidup yang kita kenal bagaimana buah dari Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus. Bagaimana hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu harus ada buah. Ya. Orang-orang yang terjadi perubahan karakter atau gaya hidup, yaitu buah-buah roh nampak dalam kehidupan orang-orang yang bertobat, yaitu mereka menjadi orang yang menjadi orang yang suka mengasihi, mereka menjadi orang yang penuh dengan sukacita, mereka menjadi orang yang penuh dengan damai, ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini buah roh, ya, buah roh seperti ini. Di dalam Galatia pasalnya ke-5 ayat 22 dan 23 dikatakan begini, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang ini harus terjadi dalam kita. Dampak ketika
itu harus ada dampak, harus ada buah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini penting sekali. Karena ini merupakan kewajiban. Ini wajib, setiap orang percaya wajib ada buah, harus ada buah. Itu sebabnya Yesus katakan, ketika aku memilih kamu, aku memilih kamu untuk menghasilkan buah. Berarti harus ada keharusan kita orang percaya yang ada Roh Kudus itu harus menghasilkan buah. Dampaknya harus kepada menghasilkan buah, wajib. Ya, buah Roh. Nah, orang banyak mengejar karunia-karunia yang lain, bahasa roh gitu kan. Enggak salah sih, tapi orang lebih menyukai itu, orang lebih mencari itu, sehingga terjadi manipulasi gitu kan. Karena nggak bisa, belum dapat itu, sudah bisa mungkin berkata-kata, maka bahkan mungkin ada yang mengajar gitu kan, harus begini, harus begitu. Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, enggak seperti itu, ya. Bahasa roh itu bukan kewajiban, karena bahasa roh adalah karunia, adalah pemberian, karunia Allah, gitu kan. Tapi buah roh itu harus menjadi keharusan bagi orang percaya. Roh itu harus ada buah, harus ada dampak. Jadi bukan karunia harus itu karunia itu kasih karunia Allah, anugerah Allah. Ya. Tapi yang harus terjadi dalam hidup kita adalah buah roh. Ya, bukan hal yang lain. Nah, karena apa? Tidak semua orang mendapatkan karunia itu. Ya, Tuhan memberikan kepada orang-orang berbeda karunianya, itu karunia. Tapi kalau buah roh itu harus terjadi di dalam hidup kita, itu harus terjadi, harus ada dampak. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kita orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau nggak ada buahnya, percuma. Mungkin dia bisa berbahasa roh, bisa dan karunia, tapi kalau nggak ada buahnya, orang nggak percaya. Di gereja bisa hebat, tapi di luar gereja bahasa yang lain yang kelihatan. Karena nggak nampak buahnya. Tapi kalau orang ada buah roh gitu, mungkin dia nggak dapat karunia bahasa roh, tapi buah Roh Kudus itu ada di dalam itu. Hebat, itu yang dahsyat. Ya, itu yang saya katakan semua mendapatkan karunia tersebut. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11, kita lihat baik-baik. Dikatakan begini, 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang, dikatakan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ini karunia. Dan kepada yang lain, kepada yang seorang, ya, roh yang sama juga memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu ayat 11, perhatikan ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Harus dikehendaki, Tuhan menghendaki gitu. Ya, itu kehendak Tuhan gitu. Ya, kehendak Tuhan. Mungkin kita nggak dapat, kita sampai sekarang belum bisa berbahasa roh. Jangan saudara kecewa karena saudara punya karunia yang lain. Tuhan bisa kasih karunia yang lain. Tuhan bisa karunia mungkin. Bagaimana saudara bisa melayani dengan baik? Bagaimana saudara bisa menasihat dengan baik? Itu berbeda-beda. Jadi jangan kita berpikir hanya fokus kepada satu karunia.
Tuhan bisa membagikan karunia kan. Jadi tanda orang dipenuhkan Roh Kudus itu dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, dan berbagai-bagai karunia, bukan satu. Salah kalau kita hanya fokus pada satu karunia kan. Dan tidak semua orang mendapatkan, jangan semua di gereja ini harus begini. Dan seperti itu gitu kan. Alkitab mengajarkan kepada seorang yang lain, Tuhan berikan yang lain. Yang lain Tuhan berikan yang lain, tidak sama. Tidak sama. Itu kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Nah yang kelima. Mereka semua disukai. Ini dampak. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana dampak dari Roh Kudus, dampak dari pencurahan Roh Kudus itu harus ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi harus ada kasih. Ya, ada ayat juga berkata, sekalipun kamu bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi nggak punya kasih, nggak punya buah. Nih gitu. Ini benar sekali loh. Gitu. Nah, dan yang kelima, mereka dampak dari pencurahan Roh Kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin disukai orang. Ya, sehingga semakin banyak orang juga yang menjadi percaya. Jadi ini loh, klimaks di sini. Ketika kita ada Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita menjadi orang-orang percaya dan dampaknya kita akan semakin disukai orang, dan lewat itu semakin banyak orang juga akan percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-46, ayat 46, Kisah pasal 2, ayat yang ke-46 dan 47 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan ayat ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Perhatikan ya, lewat Roh Kudus ada dalam kita, lewat kehidupan kita, lewat buah roh yang ada dalam kita ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada belas kasihan, ada lemah lembut. Dikatakan orang akan menjadi suka dengan kita, orang akan menjadi suka, orang tersebut akan disukai banyak orang. Dan perhatikan baik-baik, banyak orang diselamatkan. Oh, ini luar biasa, dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, buah roh ada di dalam kita, dampaknya itu besar sekali. Orang akan semakin suka, dan akan suka mencari, dan akhirnya mereka kata banyak orang akan diselamatkan lewat hidup kita. Ya, jangan sebaliknya. Katanya bisa bahasa roh, katanya bisa karunia ini, karunia itu, tetapi kita tidak disukai orang. Ini harus dipertanyakan. Ya, orang yang ada Roh Kudus, orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu harus semakin disukai orang. Gitu. Jangan kita di gereja kita hebat, tetapi kita tidak disukai orang. Gitu. Kehadiran kita tidak ada dampak kepada orang lain. Orang lain nggak suka dengan kita, tetapi walaupun mungkin kita nggak ada karunia-karunia yang hebat yang Tuhan berikan, tetapi buah roh ada dalam kita, ya, Roh Kudus benar-benar hidup dalam kita, dampaknya luar biasa. Kita akan semakin disukai orang, dan Alkitab kata lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat apa yang kita lakukan, orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Orang lain diselamatkan lewat hidup kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, ya. Karena ada Roh Kudus. Itu sebabnya kita bersyukur, ya. Kita sebagai orang percaya bersyukur karena apa? Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus diturunkan di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk memimpin kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kita kemampuan untuk bisa bersaksi, untuk bisa menginjil, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa menjadi dampak sehingga orang lain juga bisa mengenal Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membentuk kita, membawa kita agar supaya
sebagai orang percaya, Roh Kudus itu harus berdampak dahsyat dalam hidup kita, dalam kita sebagai orang percaya. Buah roh itu harus terjadi dalam hidup kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu harus terjadi. Harus ada dalam kita. Ya, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, ada kasih, ada sukacita dan seterusnya ya. Biarlah itu terjadi dalam hidup kita supaya benar-benar kita menjadi dampak bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kebenaran ini mengubah setiap hidup orang-orang percaya. Ya, Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya orang lain juga mengenal Engkau lewat hidup kami. Mereka melihat bagaimana hidup kami yang penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan belas kasihan karena pekerjaan Roh Kudus, karena buah dari Roh Kudus itu harus. Dan ini yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan minta kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah. Terima kasih Bapak. Sebentar umat-umatmu juga akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap umat-umat Tuhan, baik mereka yang akan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha mereka, berkati rumah-rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara saudara memberikan persembahan, saya akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Sesuai dengan
persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pengumuman ya, kita sedang menantikan apa yang disampaikan pemerintah ya. Kita akan mulai dengan era baru ya, era baru maksudnya era baru dengan suasana yang lain ya. Ya kita tidak seperti dulu lagi, tapi kita harus berkreativitas ya. Nah, itu sebabnya kita juga sementara mengadakan ibadah online, tetapi di gereja kita tetap membuka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau datang ibadah di gereja tentunya dengan prosedur atau prosedur yang ketat tentunya ya. Kita ikut sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita harus di mana kita berkumpul itu harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, inilah hal-hal yang baru yang mungkin dulu mungkin kita berpikir kita sudah dari dulu, tapi sekarang kita harus lebih melakukan hal seperti itu supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan ya. Pakai masker karena maskermu bisa melindungi aku dan maskerku bisa melindungi kamu, gitu maksudnya ya. Jadi bisa kita datang di tempat ini untuk kita beribadah bersama dengan prosedur yang sudah disampaikan ya. Kursi tentunya jarak jarak satu dengan yang lain tentunya paling tidak ada 1 meter gitu kan. Dan saudara datang ada cuci tangan di depan, dan saudara pulang juga harus cuci tangan. Nah, itulah yang disampaikan. Jadi minggu depan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa datang di gereja, mereka yang sehat ya datang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu yang tidak sempat datang, tetap kami akan mengadakan ibadah online. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan lagi hari ini untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan walaupun dengan tempat yang berbeda. Tetapi kami percaya Roh Kudus ada terus bersama dengan kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami boleh merasakan, menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah kami. Dan umat-umat Tuhan, setiap umat-umat, saya percaya mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat COVID-19 ini supaya Tuhan, kami merindu, kami mohon biarlah Tuhan campur tangan supaya tidak akan berlanjut lama. Tuhan ampuni kami semua. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan kami, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni kami sebagai orang percaya, ampuni juga bangsa kami. Kami tetap berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden. Tuhan berikan kekuatan, Wakil Presiden, para seluruh kabinet. Tuhan juga berikan mereka kemampuan sehingga juga mereka dapat bekerja dengan baik, dapat berpikir dengan baik, dan memberikan kebijakan yang terbaik. Berikan juga kepada kami sebagai masyarakat untuk patuh taat kepada pemerintah. Yang pemerintah putuskan, pemerintah himbau, kami juga sebagai masyarakat melakukannya. Terima kasih. Kami terus berdoa buat juga tenaga medis yang ada, para dokter, para perawat, relawan, dan semuanya. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji bagi namamu, dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Kita akan berdoa tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang adalah sumber damai sejahtera, dan kasih sayang yang sempurna dari Putranya Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan penghantaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Dan di dalam nama Bapa ada dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya.